Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa gedung yang kita tempati ini namanya gedung Iqamatul Isti'anah. Iqamatul Isti'anah. Dalam kata Iqamatul Isti'anah mengandung dua doa. Satu doa al-iqamah, dua doa isti'anah. Dan yang sudah kita lakukan selama ini doa al-isti'anah yang tercantum dalam buku yang sudah sama-sama kita miliki. Oleh sebab itu malam ini nanti doa isti'anah diliburkan, diganti doa istiqomah. Jadi nanti ini doa istiqomah. Doa istiqomah itu sudah tertulis di risplang gedung ini, ditulis dengan tinta kuning emas, dasarnya hijau di risplang. Itu doa istiqomah. Jadi doa istiqomah itu nanti keterangannya kalau sudah selesai keterangan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Nanti keterangannya. Dan rangkaiannya tidak banyak kalau doa istiqomah. Kalau isti'anah banyak. Sekarang keterangan nisfu Sya'ban. Sudah menjadi tradisi umat Islam di Indonesia. Tiap-tiap bulan Sya'ban ada gerakan membersihkan makom keluarga. Ada tradisi membaca
surat Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Bacaan Yasin pertama mohon kepada Allah supaya diberi iman yang tetap sampai akhir hayat. Kemudian membaca surat Yasin yang ketiga. Selesai, kemudian mohon kepada Allah supaya diberi panjang umur. Baca Yasin yang ketiga, selesai baca Yasin yang ketiga, mohon kepada Allah supaya diberi rezeki yang luas. Permohonan pertama setelah selesai baca Yasin, berdoa, Allahumma sabbitna iman, Allahumma sabbit imanana, mohon tetapnya iman. Yasin yang kedua, selesai berdoa, Allahumma tawil umurona. Itu kalau bahasa Arab. Nomor 3, setelah selesai baca Yasin nomor 3, membaca doa, Allahumma wasi' arzaqona. Jadi Yasin 3 kali itu ditutup dengan doa permohonan 3 macam. Pertama, mohon tetapnya iman. 2, mohon usia panjang. 3, mohon rezeki yang luas. Itu sudah menjadi tradisi sejak dahulu. Kemudian malam 15 Sya'ban sholat sunat Lailatul Baro'ah. Sholat sunat malam Baro'ah. Seperti sholat sunat ini seperti sudah tertulis dalam buku kecil ini di halaman 24. Di halaman 24 nanti supaya dibaca sendiri bab tambah. Sholat malam ini sholat sunat malam Baro'ah atau sholat sunat malam nisfu Sya'ban. Saya berniat sholat sunat nisfu Sya'ban 2 rakaat. Tiap-tiap 1 rakaat setelah membaca Fatihah membaca surat Qul huwallahu ahad kali 15. Jadi 2 rakaat Qul huwallahu ahad 30 kali. Kalau bisa sampai 12 rakaat.
rakaat. Jadi 6 salaman. Tapi di dalam sujudnya, kalau memungkinkan karena mendadak malam ini, doanya dalam sujud itu seperti yang tertulis dalam buku ini. A'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridhoka min sakhatika jalla sanauka la ukhsi saraun alaika anta kama asnaita ala nafsika. Sekali dibaca sekali. Kalau memang tidak bisa, ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sampai 7 kali. Tapi kalau bisa seperti yang tertulis di dalam buku ini, cukup 1 kali saja. Setelah selesai semuanya, mohon kepada Allah, terserah apa bahasa Indonesia, apa bahasa daerah, di dalam hati saja mohon, tapi dengan sujud mohon kepada Allah apa yang dimohon. Ini setahun sekali. Ini di dalam malam ini, malam nisfu Sya'ban. Ini sudah tradisi sejak dahulu begini dikerjakan. Kemudian tradisi seperti ini di Indonesia siapa yang mengawali? Kok bisa menjadi tradisi sampai sekarang ini? Yang pertama yang mengadakan tradisi tiap-tiap malam nisfu Sya'ban seperti tersebut itu organisasi Wali 9. Organisasi Wali 9. Itu nama organisasinya. Jadi sudah lama, hampir 500-an tahun. Jadi para wali dahulu membuat organisasi namanya organisasi 9 wali. Misalnya ada yang wafat 2, diganti 2 lagi, tetap 9. Mengapa kok memakai 9? 9 itu angka tetap. 9 kali 2 berapa? Ya tetap 9. 9 kali 2 kan 18. 1 dengan 8, 9. 9 kali 3, 27. 27 ya 2 dengan 7 ya 9. 9 kali 4, 36. 36 ya 9. 6 dengan 3, 9. 9 kali 5, 45. 45 ya 9. Jadi ada maksud setelah Wali 9 itu wafat, maksudnya supaya hasil dakwanya yang sudah menjadi mayoritas umat Islam ini tetap
tidak berubah, tidak sampai jadi minoritas, tetap mayoritas. Kenyataan apa yang diharapkan oleh Wali Sembilan itu, walaupun telah dijajah oleh agama lain selama 350 tahun, berapa pendeta yang diusung ke Indonesia, kesempatan 350 tahun itu pun tidak berhasil. Ingin meminoritaskan umat Islam yang mayoritas, tapi tidak bisa, tetap mayoritas. Padahal tanah air sudah dikuasai, bangsa Indonesia sudah dikuasai, tapi tidak bisa menguasai hasil karyanya Sunan Sembilan. Itu harapannya. Memang kenyataan. Jadi tradisi seperti itu, tradisi yang sudah dimulai oleh Wali Sembilan. Kemudian Wali Sembilan mengadakan tradisi seperti itu bersumber dari mana? Sumbernya itu dari sebuah kitab, namanya kitab Al-Ghaniyah. Kitab Al-Ghaniyah. Siapa yang nyusun kitab Al-Ghaniyah itu? Yang dijadikan sumber tradisi oleh Wali Sembilan, yang nyusun kitab Ghaniyah itu Waliullah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang makomnya di ibu kota Irak, di Baghdad. Itu kitabnya namanya Ghaniyah, yang nyusun Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi lama. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani itu nyusun kitab itu mengambil dari mana? Mengambil dari Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa kok bulan Sya'ban? Mengapa kok tanggal 15? Kok tidak bulan Rajab? Kok bulan Sya'ban? Mengapa kok tanggal 15? Kok tidak tanggal 17? Mengapa yang harus dibaca kok surat Yasin? Kok tidak surat lainnya? Mengapa permohonannya kok minta tetapnya iman, minta panjang umur, minta rezeki yang luas dan barokah? Mengapa? Pertama, mengapa bulan Sya'ban? Bersumber dari hadis Nabi Muhammad yang Rasulullah telah bersabda, Sya'ban di tengah-tengah antara Rajab dan bulan Ramadan itu bulanku. Sya'banu syahri. Baca dalam buku kecil ini, Sya'banu syahri. Sya'ban itu bulanku. Mengapa kok Sya'ban dianggap bulannya Rasul? Karena
pada tahun Hijriyah, tahun 5 Hijriyah, di bulan Sya'ban turun ayat yang ayat itu menginformasikan kepada kita seluruh malaikat. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Seluruh malaikat diperintah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu umat Islam semuanya diperintah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bunyinya ayat, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Turunnya ayat itu bersamaan dengan tahun perang Ahzab. Perang Ahzab itu tahun 5 Hijriyah. Oleh karena bulannya sholawat Nabi, maka dinamakan bulannya Muhammad. Kalau Rajab menurut hadis bulannya Allah, syahrullah. Kalau Ramadan dalam hadis dikatakan syahrullah, bulannya Allah. Kalau Sya'ban, syahrul Muhammad, bulannya Muhammad. Jadi Rajab bulannya Allah, syahrullah. Ramadan bulannya Allah, syahrullah. Sya'ban bulannya Muhammad. Jadi kalimat Muhammad di tengah-tengah antara dua kalimat Allah, Allah. Itu sesuai dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca dalam buku kecil ini. Lafal la ilaha illallah pertama. Situ ada lafal Allah. Setelah itu Muhammad tengah-tengah. Setelah itu Rasulullah, ada lafal Allah lagi. Jadi Allah, Muhammad, Allah. Lafal Allah 12 huruf, lafal Muhammad Rasulullah 12 huruf. Setahun 12 bulan. Keutamaannya 12 bulan terhimpun dalam 3 bulan, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Itulah dinamakan bulannya Muhammad. Allah kok dikatakan membaca selawat, artinya Allah melimpahkan rahmat khususul khusus kepada Nabi Muhammad. Karena rahmat ada 3 macam. Rahmat umum seluruh manusia, seluruh makhluk, kafir maupun tidak kafir, semuanya diliputi oleh rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Kemudian 2, rahmat khusus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hanya yang mengikuti petunjuk Nabi. Kemudian rahmat khususul khusus dilimpahkan kepada Nabi. Yahtasu birahmatihi may yasha, khusus kepada Nabi Muhammad.
Malaikat diperintah bersolawat kepada Nabi, artinya malaikat diperintah takzim, diperintah hormat kepada kedudukannya Nabi Muhammad. Bukan malaikat diperintah mendoakan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad diampuni, supaya Nabi Muhammad diberi selamat. Bukan itu. Itu bukan paham Siddiqiyah. Karena Nabi Muhammad ini sudah bersih, tidak mempunyai dosa. Tapi kalau yang tertulis dalam tafsir Quran bahasa Indonesia, malaikat mohonkan ampun Nabi kepada Allah supaya diampuni oleh Allah. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri menerangkan, ya firlakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi sudah bersih, tidak mempunyai dosa. Jadi diperintah menghormati, diperintah takdim, seperti para malaikat menghormati Nabi Adam. Diperintah sujud kepada Nabi Adam itu diperintah menghormati kepada Nabi Adam. Itu menurut Siddiqiyah begitu. Kemudian orang mukmin diperintah membaca selawat kepada Nabi Muhammad, tidak diperintah mendoakan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad diberi rahmat, supaya Nabi Muhammad diberi selamat. Bukan itu. Lautan rahmat kok didongakno rahmat. Sing ndongakno dosane banyak, sing didongakno iku gak duwe dosa. Umat Islam gak sopan jenenge. Bagaimana? Umat Islam diperintah membaca selawat kepada Nabi itu, umat Islam diperintah wasilah. Wasilah untuk menerima rahmat khususul khusus yang ada di Nabi Muhammad. Kalau kita membaca selawat sekali, Allah melimpahkan rahmat khususul khusus kepada kita 10 kali. Ini hadis menerangkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku sekali, Allah melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya marratan. Barang siapa yang bersolawat kepada saya sekali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali. Tetapi kalau kita tidak baca selawat kepada Nabi, gak wasilah kepada Nabi, tidak mungkin rahmat khususul khusus melimpah kepada kita. Jadi bukan mendoakan Nabi Muhammad, bukan supaya Nabi Muhammad selamat, supaya Nabi Muhammad diberi rahmat. Rahmat yang mana? Sudah diberikan semuanya. Jadi mohon diberi nikmat rahmat khususul khusus, tetapi harus melalui wasilah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dinamakan Babul Udma, pintu yang agung. Semua peraturan Islam sampai kepada kita melalui satu pintu, Muhammad Rasulullah. Sebaliknya kita mohon juga melalui satu pintu kepada Nabi Muhammad. Ada faham
Nggak usah wasilah, padahal wasilah diperintah dalam surat Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqwa tahu ilail wasilah. Katanya Allah maha dekat daripada urat lahir kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min kabril warid. Allah maha dekat, langsung saja, tidak usah wasilah karena Allah maha dekat. Faham seperti itu, faham syirik. Kalau begitu dekatnya Allah kepada kita, kita samakan, kita analogi dengan dekatnya barang-barang. Misalnya, kalau kita dekat dengan tembok, otomatis tembok dekat dengan kita, itu dekatnya benda. Apa kalau Allah itu dekat kepada kita, semua manusia dekat kepada Allah? Tidak. Jadi itu faham yang salah, itu faham yang sombong. Kementus, kemeliti, kemetekter. Padahal ada perintah, kadang-kadang dalilnya benar, cuma salah letak, keliru pasang, letaknya keliru, pasangnya keliru. Jadi wasilah itu diperintah. Makanya kalau ada adzan kau ati Muhammadanil wasilah, itu kan doanya kalau adzan. Setelah adzan dengar Allahumma rabbit ta'atawattamah dan sebagainya, pungkasannya ati Muhammadanil wasilah. Memang diperintah wasilah kepada Nabi Muhammad. Jadi kita berselawat kepada Nabi Muhammad itu jangan kita mempunyai pengertian mendoakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita doakan itu nanti kalau kedengaran orang luar, bagaimana nabinya orang Islam itu minta didoakan umatnya seluruh jagat supaya Nabi Muhammad selamat. Jadi Nabi Muhammad kalau begitu bukan juru selamat, malah minta didoakan selamat. Kalau Nabi saya juru selamat, itu nanti kalau kedengaran begitu orang luar, salah kita sendiri kalau begitu. Yang betul itu kita baca selawat itu kita wasilah untuk mencapai selawat atau rahmat khusus kepada wasilah kepada Nabi Muhammad. Ada kitab fikih menerangkan Muhammad itu seperti wadah. Oleh karena sudah kalau kita doakan terus rahmat, kemudian rahmat deres hudan masuk wadah itu akhirnya melebar kepada kita. Kalau begitu Muhammad kosong, wadah tok. Itu penghinaan luar biasa. Jadi rahmat tidak turun kalau tidak kita mendoakan Nabi Muhammad. Orang suci didoakan supaya diampuni. Apa Nabi Muhammad itu banyak dosanya? Kita yang banyak dosanya. Nabi Muhammad yang akan memberi syafaat kepada kita. Nah, itu. Jadi sholawat itu kalau salah pengertiannya bisa fatal. Jangan mendoakan kepada Nabi Muhammad wasalim. Bukan itu. Wasalim kan artinya selamat. Ya Allah, Nabi Muhammad berilah keselamatan. Apa Nabi Muhammad belum terjamin selamatnya? Yang belum terjamin kan kita. Itu namanya taksilul kasil. Jadi wasilah kepada Nabi Muhammad untuk mencapai rahmat khusus yang rahasianya ada pada Nabi Muhammad. Dan di dalam hadis man sholla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Ingat-ingat asyra itu 10. Mengapa kok 10? Kok tidak 20? 10 kan 1 0. Yang 0 kita.
10 itu rahasianya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah sebabnya ada tradisi di bulan Sya'ban. Tapi mengapa kok tanggal 15? Ya, di malam 15 tiap Sya'ban malam 13 itu Allah Ta'ala menurut hadis itu Allah Ta'ala memberi wahyu kepada malaikat maut, orang yang akan diambil rohnya di tahun ini. Misalnya itu perintahnya turun pada tanggal 15. Turun tanggal 15. Tapi kalau kita minta, walaupun sudah diperintahkan tanggal 15, kalau manusia itu mohon kepada Allah diberi panjang umur, yamhullahu ma yasha, mungkin dan itu takdir mu'allaq, takdir masih bergantung, mungkin diundur, diberi panjangan lagi. Ini dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab, surat Ra'd. Allah melebur tulisan yang sudah ditentukan, naik takdir, tapi Allah menetapkan. Itu wewenang Allah sendiri. Kalau kita mohon sungguh-sungguh, tapi permohonan itu di malam 15 Sya'ban. Barangkali nanti kalau sujud mohon panjang umur boleh memang gitu. Itu rahasianya. Sumber tradisi. Mengapa kok dibacakan surat Yasin? Ya, surat Yasin itu dalam hadis diterangkan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Hendaklah kamu membaca atas kematianmu, bukan matimu, kematianmu. Jadi sebelum mati, ala Yasin, atas surat Yasin. Mengapa kok surat Yasin? Mengapa tidak surat lainnya surat Yasin? Ini pun ada rahasianya. Mengapa surat Yasin? Begini. Surat Yasin itu ayat pertama bunyinya Yasin. Kalimat terakhir bunyinya turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Yasin artinya, sahabat Ibnu Abbas menerangkan, Yasin itu artinya Yasin, wahai insan, turja'un, akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Yasin itu tersusun, kalimat Yasin tersusun dari 2 huruf. Huruf pertama ya. Huruf ya itu huruf terakhir dalam hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ya, lam, wawu, ha, lam, alif, am, ya. Jadi ya itu huruf terakhir di hijaiyah. Kemudian sin itu huruf terakhir di dalam Al-Quran. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati Wanas, surat terakhir dalam Al-Quran susunannya itu surat An-Nas. Dalam surat An-Nas huruf terakhir sin
Jadi Yasin itu ya huruf terakhir di hijaiyah, sin huruf terakhir dalam Al-Quran, mati itu lakon akhir di dunia. Jadi ya akhir, sin akhir, mati akhir lakon, turjaun kembali kepada Allah. Makanya diperintah bacakan surat Yasin. Itu satu. Dan nomor 3, dalam Al-Quran, dalam hadis, surat Yasin itu artinya Quran. Yasin qalbul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Segala sesuatu ada hatinya, hatinya Al-Quran surat Yasin. Nah, padahal Yasin itu maknanya wahai manusia, dan manusia itu hatinya jagat semesta. Jadi titik sentralnya, jantungnya alam semesta ini adalah manusia. Dalilnya dalam Al-Quran, kalau dalam surat Fatihah, Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu kalau Fatihah di awal surat Al-Quran. Tapi cuma di akhir. Alamin tidak ada. Yang ada Rabbin Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Hilang kata alamin. Karena semuanya di sentral nonang manusia. Hatinya jagat ini manusia. Berliannya manusia. Berlian berpikir, berlian akal, berlian hidup. Kita ini berliannya. Alam ini semuanya kulit saja kalau dibanding dengan manusia. Begitu pula Maliki Yaumiddin dalam surat Fatihah. Coba di akhir surat Malikin Nas. Padahal Yaumiddin hari kiamat. Sudah tidak ada. Yang ada itu diringkas Malikin Nas. Coba dalam Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu Allah saya beribadah kepadamu, dan hanya kepadamu saya mohon pertolongan. Coba di dalam surat Qul a'udzu birabbin nas, Ilahin Nas. Jadi ilahi ringkesan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tiga itu Rabbi, Maliki, Ilahi, semuanya di belakangnya Nas, Nas, Nas. Jadi Asmaul Husna 99 itu diringkas dari tiga itu, Rabbi, Maliki, Ilahi. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Itulah sebabnya membaca surat Yasin. Karena Yasin qalbul Quran, manusia qalbul alam semesta. Al-Quran perkataan Allah, alam semesta perbuatannya Allah. Mustahil bertentangan, menjadi sumber satu. Quran dan alam sumbernya hanya satu, Allah. Jadi tidak bertentangan antara Al-Quran dengan alam semesta. Makanya namanya surat Al-Quran itu diambilkan dari nama-nama yang ada di alam semesta. Ada Baqarah, ada surat Kafirun, ada surat Mukmin, ada surat Matahari, ada surat Bulan, ada surat Bintang. Jadi tidak bertentangan.
Kemudian yang paling pokok, di dalam surat Yasin itu ada hatinya surat Yasin. Kalau surat Yasin hatinya Al-Quran, surat Yasin mempunyai hati sendiri. Hatinya salamun qaulan min Rabbir Rahim. Makanya kalau membacakan orang yang akan nazak, akan wafat, bacakan surat Yasin. Tapi kalau sudah sampai salamun qaulan min Rabbir Rahim, dibaca 3 kali dengan menahan napas. Berdoa supaya perjalanan pinaringan salamun, salamun, selamat sejahtera, qaulan min Rabbir Rahim, firman dari Allah. Allah menyampaikan firman salamun, salamun. Nah, dari induk salamun itu kemudian tersebar dalam Al-Quran, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ilyasin, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sumbernya salamun qaulan min Rabbir Rahim, salamun ya hatta matla'il fajr, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kemudian doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa khayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam. Allahumma ya Allah, antas salam, engkaulah dat yang maha selamat, wa minkas salam, dan dari kamulah datangnya keselamatan, wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamulah kembalinya keselamatan. Fahaina Rabbana bisalam, oleh sebab itu kami mohon hidup yang selamat. Nah, salamun qaulam min Rabbir Rahim, itu titiknya, titik sentralnya, sentral. Semuanya di salamun qaulam min Rabbir Rahim. Jadi kalau membaca surat Yasin terhadap orang yang akan nazak, harus ingat orang itu akan akhir lakonnya di dunia, hayat. Wafat itu akhir lakon. Lakon pertama lahir, lakon kedua hidup, lakon akhir wafat. Dibacakan surat yang awalnya ada duanya huruf akhir. Ya huruf akhir, sin huruf akhir, dan kalimat terakhir turjaun, kembali kepada Allah. Sampai kepada salamun qaulam Rabbir Rahim dibaca 3 kali dengan menahan napas. Itu sebabnya jadi tradisi mohon tetapnya iman, mohon panjang umur, mohon rezeki yang luas dan barokah. Di malam permohonannya di malam nisfu Sya'ban. Jangan lupa sholatnya sholat Lailatul Baro'ah, sholat nisfu Sya'ban 12 rakaat. Setidak-tidaknya 6 rakaat atau 2 rakaat. Kalau bisa dalam sujud membaca a'udzu bi'afika min iqabika wa a'udzu biridaka min sakhatika jalla sana'uka la ukhsi sana'un alaika
anta kama asnaita ala nafsika. Kalau memang tidak bisa apal, ya diganti subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Jadi memang khusus ini mohon rezeki yang luas dan barokah, tapi dengan membaca surat Yasin awal sampai akhir sekali. Jangan keliru paham. Kalau dikira baca surat Yasin cuma Yasin selesai. Yasin sampai akhir, sampai kalimat turja'un. Kira-kira sudah paham? Insya Allah. Sumbernya tradisi yang ada di Indonesia itu ya. Jadi yang mengawali itu Sunan 9, dan Sunan 9 mengambil dari kitab Ghonia. Kitab Ghonia Syekh Abdul Qadir Jailani mengambil dari Quran dan hadis Nabi. Jadi kesempatan yang mohon diberi umur panjang malam ini, barangkali yang butuh umur panjang. Kalau tidak butuh ya enggak. Apa bisa sudah tertulis suratan takdir, apa bisa berubah? Yang menentukan siapa, yang merubah siapa? Tuhan sendiri. Busek kayak apa angele sih? Jadi cuma kesempatan pada malam ini dengan membaca surat. Bagaimana kalau saya tidak bisa membaca surat Yasin? Tidak pernah dan belum. Ya ringkes saja, membaca satu ayat saja. Salamun qaulam min rabbir rahim. Cukup singkat satu ayat saja, tidak usah sepenuh. Tapi pinge ping piro 1479. Kalau milih satu ayat itu saja 1479. Nah, kalau satu surat cukup satu surat. Kalau satu mohon saja, mohon tetapnya iman 1479. Mohon rezeki sing panjang 1979. Ping telu. Teolan. Terserah mana yang dipilih. Apa satu surat Yasin satu kali, jadi cukup 3 kali. Tapi kalau memilih satu ayat, salamun qaulam min rabbir rahim, ya 1479 3 kali. Kalau permohonan satu macam saja ya 1479 cukup. Kalau telu-telune ya sampai telu ping telu. Tapi insya Allah tidak sampai semalam kok, tidak sampai semalam. Mungkin ya jam selesai gitu. Itulah keterangan
Mengapa bulan Sya'ban tradisi itu diadakan? Mengapa tanggal 15? Memang malam 13 itu turunnya wahyu kepada malaikat. Mengapa surat Yasin? Sudah saya terangkan. Itulah keterangan mengenai bulan Sya'ban dan sholat Lailatul Baro'ah. Pahamilah dalam buku kecil ini. Sekian untuk umum dan khusus.